Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya sehingga bisa menerima kebaikan dari segala arah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Materi ini diajarkan di kelas 11 SMK atau SMA semester 1. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu 3.7, mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Yang kedua, menyimulasikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Untuk indikator pencapaian, yang pertama, menguraikan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Menguraikan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Menguraikan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Menguraikan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Menguraikan hikmah penyelenggaraan jenazah sesuai ajaran Islam. Adapun tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat menelaah dalil nakli sebagai dasar hukum dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Peserta didik dapat menguraikan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Peserta didik menguraikan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Peserta didik menguraikan hikmah penyelenggaraan jenazah. Adapun peta konsepnya, yaitu kepedulian umat Islam terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Kita semua pasti sudah pernah ya melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena sakit ataupun bencana alam, yang semuanya sama-sama membawa pada kematian. Kematian ini adalah kepastian, ketetapan dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Adapun tindakan yang harus kita lakukan saat menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, yang pertama yaitu mentalkinkan atau menuntun bacaan tauhid La ilaha illallah di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat-sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Sementara itu, beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu yang pertama, segera mengantukkan atau memejamkan matanya dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, menanggalkan pakaian dan perhiasan. Menanggalkan itu melepaskan pakaian dan perhiasan yang dipakai oleh orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga yaitu melenturkan persendian. Melenturkan persendian agar tidak menjadi kaku dan keras. Dan yang keempat yaitu membetulkan letak anggota tubuh serta membujurkan ke arah kiblat. Dan yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Dan yang terakhir, membayarkan hutang-hutangnya.
Untuk dalil naklinya yaitu memandikan jenazah ihsiluhu bima'i wasidri, artinya mandikanlah dia jenazah dengan air serta daun bidara atau sabun. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Yang kedua, mengkafani yaitu la takholu fil kafani fa innahu yuslabuhu salba siraha, yang artinya janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan karena sesungguhnya kafan itu akan hancur. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ali bin Abi Thalib. Untuk menyolatkan shollu alaihi mautakum, yang artinya sholatkanlah jenazah-jenazah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk menguburkannya, hadis Nabi artinya hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah, karena jika orang soleh maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan jika ia bukan orang soleh supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan pengurusan jenazah, sebagai muslim kita harus melibatkan diri untuk mengurusnya, tidak boleh cuek, abai ataupun masa bodoh. Dan hukumnya yaitu fardu kifayah, yang artinya jika sebagian kaum muslim sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Nah, memasuki perawatan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun niat memandikan jenazah untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitu husla li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitu husla li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Syarat jenazah yang dimandikan yaitu beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Dan selanjutnya yaitu ketentuan yang memandikan. Ketentuan yang memandikan, jika mayit laki-laki, maka orang yang memandikan yaitu orang yang diwasiatkan, bapaknya, kakeknya, keluarga laki-laki terdekat, dan istrinya. Adapun jika jenazahnya perempuan, yaitu yang memandikan ibu, neneknya, keluarga dekat perempuan, dan suami. Syarat orang yang memandikan yang pertama yaitu muslim, berakal dan baligh, berniat untuk memandikan jenazah, jujur dan soleh, dapat dipercaya, amanah, tahu hukum memandikan jenazah. Dan selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat yang tertutup, yang tidak terkena oleh sinar matahari ataupun air hujan. Dan yang kedua, jenazah ditutup dengan pakaian yang melindungi auratnya agar tidak terlihat. Dan selanjutnya, pihak yang memandikan memakai sarung tangan, dan air yang digunakan yaitu air yang suci. Disunahkan menyampurnya dengan larutan kapur barus. Dan yang keempat yaitu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Selanjutnya yaitu membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah kaki, celah ketiaknya, serta rambutnya.
Dan tata cara yang selanjutnya yaitu membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Setelah itu mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Dan yang terakhir yaitu disiram dengan air kapur barus atau wewangian. Selanjutnya perawatan jenazah yang kedua yaitu mengkafani. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya. Walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, sementara untuk perempuan adalah 5 lapis. Yang memandikan dan mengkafani jenazah biasanya keluarga dekat dan dibantu oleh orang yang mengetahui tentang tata cara pengurusan jenazah. Selanjutnya yaitu cara menyolatkan jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang muslim atau muslimat yang masih hidup. Tentang jumlah orang yang menyolatkan, Rasulullah bersabda yang artinya dari Ibnu Abbas, katanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sahnya sholat jenazah. Yang pertama, seorang yang menyolatkan syaratnya orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat ghaib. Rukun sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat jenazah yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Dan untuk niat jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Dan yang kedua yaitu takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Yang keempat, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Yang kelima, membaca doa setelah takbir ketiga yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nusulahu wa washimat holahu wasilhu bil ma'i wasyalji wal barod. Dan yang selanjutnya yaitu berdoa setelah takbir keempat yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa firlana walahu. Dan yang ketujuh yaitu berdiri jika mampu. Yang kedelapan mengucapkan salam. Nah itu ya, jadi berbeda antara sholat jenazah dan sholat fardu. Jika sholat jenazah itu tidak ada iktidalnya, tidak ada ruku dan sujudnya.
Selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah sholat jenazah yang pertama yaitu mengangkatkan tangan ketika mengucapkan 4 takbir. Israr yaitu merendahkan suara bacaan sholat. Yang ketiga ta'awud. Nah, perawatan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Hukum penguburan jenazah muslim adalah fardu kifayah atas orang Islam yang masih hidup. Adapun tata cara penguburan jenazah, setelah sampai di makam, hendaknya masih dalam usungan diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim, keluarga dekat jenazah turun ke lubang kubur, dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. 3 laki-laki yang berdiri menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di luang kubur dengan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Diletakkan dengan hati-hati di lubang lahat dengan posisi miring, kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan menghadap kiblat. Nah, setelah perawatan jenazah, baik itu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, menguburkan jenazah, yang akan kita bahas yaitu mengenai takziah dan ziarah kubur. Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusnya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah, paling tidak menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke makam. Ada bertakziah. Yang pertama yaitu takziah hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, bersikap dan bertingkah laku yang baik. Yang keempat, berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendoakan jenazah yang paling baik ialah dengan jalan menyolatkan. Selanjutnya, hendaknya memberi nasihat kepada keluarga jenazah agar bersabar, bertawakal, dan menjaga iman. Dan yang terakhir, memberikan bantuan seperlunya. Mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah. Selanjutnya yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur. Adab ziarah kubur yang pertama yaitu ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat karena Allah. Hendaknya berpakaian sopan dan menutup aurat. Hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di alam kuburnya. Tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas makam. Tidak boleh meludah, kencing, dan buang sampah di atas makam. Tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Nah, itu mengenai ziarah dan takziah. Yang terakhir yaitu hikmah penyelenggaraan jenazah. Hikmah penyelenggaraan jenazah yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang besar. Maksudnya, mengurus jenazah orang yang meninggal telah disyariatkan dalam hukum Islam, sehingga kita melakukannya akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu menjaga kehormatan umat Islam. Seorang muslim yang telah meninggal dunia pun wajib dijaga kehormatannya.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa yang berhak untuk memandikan jenazah itu adalah anggota keluarganya, ya muhrim atau yang berjenis kelamin sama dengan jenazah. Yang ketiga yaitu menjaga aib jenazah. Maksudnya, ketentuan memandikan oleh kerabat atau sesama jenis adalah untuk menjaga aib jenazah itu sendiri, karena hanya kaum kerabatlah yang dapat dipercaya untuk menjaga nama baik dari si jenazah. Hikmah yang selanjutnya yaitu senantiasa mengingat kematian. Maksudnya, umat manusia pasti akan menemui kematian. Dengan pengurusan jenazah ini, umat Islam dapat merefleksikannya untuk mengingat kematian dan memperbanyak perbuatan baik. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim. Maksudnya, umat Islam adalah satu. Maka apabila sesama umat Islam mengalami musibah, hendaknya turut bersimpati. Pengurusan jenazah dapat meningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian kita kepada sesama umat Islam. Dengan penyelenggaraan jenazah membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Yang terakhir yaitu mengingatkan manusia bahwa manusia diciptakan dari tanah. Maksudnya, manusia dilarang sombong dan merasa dirinya hebat dan kuat, karena pada akhirnya manusia akan dikembalikan ke asalnya, yaitu tanah. Nah, anak-anakku sekalian, itu pembahasan tentang perawatan jenazah, dari memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, takziah, ziarah, serta hikmah. Dengan harapan kalian bisa menyimulasikan tata cara perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan Islam. Mungkin itu dari saya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.